Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Hai, kembali lagi bersama suara aku di podcast Nuraga. Akhir-akhir ini aku udah mulai sibuk aja, walaupun sekarang itu masih termasuk tahun baru ya, baru aja 1 minggu nih. Tapi banyak banget kegiatan di luar yang harus aku kerjain. Tapi aku tetap berusaha buat menyempatkan diri untuk upload podcast lagi. By the way, sorry banget kalau misalnya kalian mendengar suara aku yang agak serak, dan juga ada sedikit bising di luar sini karena aku gak punya studio, jadi ya aku merekam seadanya aja. Hari ini aku mau membahas tentang tempat untuk bersandar, sesuai dengan judulnya. Karena menurut aku, mau sekuat apapun kita dari luar, kita tetap butuh tempat untuk bersandar. Terlepas dari siapa itu, atau hal apa yang membuat kita merasa jadi diri sendiri. Mungkin bisa dibilang kalau kamu lagi capek, si tempat buat bersandar inilah yang bakal jadi comfort zone dan juga safe zone kamu. Yang artinya, ketika berada di dekat orang itu, kita merasa nyaman, kita juga merasa aman. Dan sandaran itu juga sebenarnya bukan cuma tentang seseorang aja sih. Bisa juga dari tempat yang membuat kita merasa bebas dan aman, kayak rumah, tempat favorit kita, atau bisa juga dengan melakukan hobi-hobi tertentu yang bikin kita lupa sama semua pikiran negatif kita. Tempat buat bersandar itu menjadi mood booster kita. Pokoknya kalau kita bertemu, ya jadi kembali semangat, kembali happy lagi. Walaupun mungkin kita gak bercerita apa-apa, kita hanya berdiam diri, dan kita juga gak benar-benar kayak bersandar sama orang itu. Tapi dia juga orang yang bisa membuat kita lupa sama semua masalah kita, dan membuat kita merasa gak punya beban lain. Nah, kalau kamu punya seseorang, misalnya teman kamu atau pasangan kamu, atau bahkan keluarga kamu yang bisa membuat kamu merasa aman dan nyaman, orang-orang kayak gitulah yang memang harus ada di kehidupan kamu, yang harus di-keep dalam hidup kamu, supaya semua rasa negatif, pikiran negatif, dan juga hal-hal toksik itu gak membuat kamu jatuh. Apalagi kita juga pasti tahu kalau misalnya kita udah capek, kita harus ketemu sama dia biar semangat lagi. Kalau menurut aku, tempat buat bersandar itu berarti sesuatu yang bisa bikin kita nyaman dan gak perlu berpura-pura. Apalagi sampai bohong di depan orang lain. Ya, di tempat itu kita benar-benar gak usah menutup-nutupi apa yang lagi pengen kita ceritain, apa perasaan yang terpendam dalam lubuk hati kita yang terdalam. Dan yang terpenting, kita juga merasa lebih baik. Karena kalau justru sebaliknya, ya itu malah gawat. Karena
mungkin kamu menghabiskan waktu bersama orang yang kurang tepat. Kita butuh seseorang yang bisa menopang kita di saat langit terlihat gelap. Di saat kamu sedang berada di fase sulit, dia akan selalu ada di saat kamu butuh tempat untuk menangis dan berkeluh kesah. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bukanlah orang yang bisa 100% mengerti apa yang kita rasain, atau orang yang bisa selalu kasih solusi dari semua masalah kita. Ya, walaupun kita sangat mengapresiasi kalau seorang itu bisa memberikan solusi ya. Tapi kadang kita juga sangat menghargai kalau ada satu orang aja yang mau mendengarkan cerita kita sampai habis, tanpa menghakimi duluan, atau memotong, atau memberikan ceramah yang justru membuat kita merasa lebih buruk. Seakan-akan dia tahu yang terbaik. Kita butuh telinga yang mau mendengarkan, tanpa mulut yang menghakimi. Jadi menurut aku, daripada memberikan solusi yang bahkan kita nggak tahu nih benar atau enggak ya, lebih baik kita mendengarkan cerita seseorang dengan sepenuh hati. Karena hal sesimpel itu sebenarnya bisa aja menjadi hal yang sangat bermakna untuk orang yang sedang bercerita. Itu bisa bikin mereka merasa lebih lega, walaupun kita nggak tahu itu. Nah, kadang-kadang pasti ada aja di mana kamu sulit untuk mencari dan bingung harus bersandar ke siapa. Karena rasanya gak banyak orang yang mau mendengarkan cerita orang lain. Mungkin orang-orang di sekitar kamu juga kurang memberikan support yang cukup. Dan juga ada beberapa teman atau keluarga yang kalau kita cerita tuh malah bikin kita tambah gak nyaman dan tambah sedih mungkin. Nah, kalau kamu merasakan hal itu, aku rekomen banget untuk membuat semacam jurnal atau diary. Dan sebenarnya diary itu gak usah yang bagus-bagus kok. Cukup satu kalimat juga itu bisa dibilang diary. Dan diary itu juga gak perlu beli buku fisik atau punya fasilitas yang terkeren, karena intinya itu adalah supaya kamu gak menyimpan semua perasaan yang kamu rasakan hari ini. Supaya kamu gak menyimpan semua perasaan sampai ke hari besoknya. Hanya kamu yang tahu tentang cerita kamu, dan kamu juga yang paling tahu tentang diri sendiri dan apa yang sebenarnya kamu mau. Nah, mungkin episode kali ini aku cukupkan sampai sini aja. Mungkin ini akan terkesan lebih pendek daripada episode yang sebelumnya, tapi aku tetap berharap kalau kata-kata singkat dari aku ini bisa membuat kamu merasa lebih baik. Kalau ada topik tertentu yang mau aku bawain, boleh banget kamu DM atau komen di YouTube. Dan kalau kamu mau bercerita tentang ya hal-hal kehidupan sehari-hari yang kamu rasakan, kamu boleh kirimkan ke DM Instagram juga, atau email ke nuraga.kita@gmail.com, dan semuanya akan ada di description. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.